touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Perkenalkan, saya Windy Oktavianti selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi tugas dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi dan Politik yang dibimbing oleh Ibu Susvia Delta Kudisyane SSOS MAP. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan memaparkan hasil tugas yang berjudul Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Demokrasi dan Arsitek Stabilitas Nasional tahun 2004 sampai 2014. Adapun anggota kelompok 6 yaitu Siti Khadijah, Windy Oktavianti, Siti Nurhalijah, dan Nurul Fajri. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Siti Nurhalijah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan mulai pemaparannya. Latar belakang Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, beliau lahir pada 9 September 1949 dan merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat selama 2 periode, yaitu dari tahun 2004 sampai 2014. SBY mencetak sejarah sebagai Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, sehingga kepemimpinannya dianggap sebagai simbol penting dalam era reformasi. Selain itu, beliau memiliki latar belakang sebagai Jenderal TNI Purnawirawan dan juga memiliki pendidikan akademik yang tinggi, yaitu doktor di bidang ilmu ekonomi pertahanan. Kombinasi antara pengalaman militer dan pemikiran akademik inilah yang membentuk gaya kepemimpinan SBY yang dikenal tenang, rasional, analitis, dan sistematis dalam mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan tersebut terlihat dari cara beliau menghadapi berbagai tantangan nasional, dengan pendekatan yang hati-hati dan terukur, serta mengutamakan stabilitas politik dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, SBY dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia di era reformasi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Nurul Fajri. Kepadanya kami persilahkan. Profil singkat dan karir. Pra-Presiden menjabat Menteri Pertambangan dan Energi serta Menpolkam era Gus Dur dan Megawati. Politik, mendirikan Partai Demokrat 2001 dan memenangkan Pemilu 2004 serta 2009. Pendidikan dan militer, lulusan terbaik Akabri 1973, Letnan Jenderal Purn TNI. Akademik, Magister dari Webster, Universitas AS dan Doktor Ilmu Ekonomi Pertahanan dan Universitas Pertahanan Indonesia. Pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Siti Khadijah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang kebijakan penting dan kepemimpinan. Ekonomi dan rakyat menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5-6% per tahun. Menginisiasi program pro rakyat seperti bantuan langsung tunai, BLT, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Reformasi menguatkan tata kelola pemerintahan, transparansi anggaran, dan reformasi birokrasi. Reformasi pada periode tersebut, pemerintah berfokus pada penguatan tata kelolaan pemerintah, agar penyelenggaraan negara berjalan lebih efektif, bersih, dan tanggung jawab. Menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan penegakan hukum dalam setiap kebijakan pemerintah. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah meningkatkan transparansi anggaran. Pemerintah membuka informasi pengelolaan keuangan negara
agar dapat diawasi oleh masyarakat dan lembaga pengawas. Tujuannya untuk mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan anggaran digunakan sesuai kepentingan rakyat. Pendidikan, mendorong peningkatan kualitas melalui program BOS. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pelaksanaan program bantuan operasional sekolah BOS. Program BOS merupakan bantuan dana dari pemerintah kepada sekolah untuk membantu biaya operasional pendidikan terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Melalui BOS, sekolah dapat membiayai kebutuhan seperti penyediaan buku pelajaran, kegiatan belajar mengajar, perawatan fasilitas sekolah, serta mendukung kegiatan akademik siswa. Program ini juga bertujuan mengurangi beban biaya pendidikan bagi orang tua, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat bersekolah. Diplomasi, meningkatkan posisi Indonesia di forum global G20 dan memperkuat hubungan luar negeri AS, Tiongkok, ASEAN. Diplomasi, pada periode tersebut, pemerintah berupa meningkatkan posisi dan peran Indonesia di forum global, khususnya melalui keikutsertaan aktif dalam G20, yaitu forum negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Keanggotaan Indonesia di G20 menunjukkan pengakuan internasional terhadap peran strategis Indonesia dalam perekonomian global serta memberi kesempatan bagi Indonesia untuk ikut menyuarakan kepentingan negara berkembang. Selain itu, pemerintah juga memperkuat hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan kawasan penting seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan ASEAN. Hubungan ini mencakup kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, dan keamanan. Stabilitas, menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca konflik Aceh. Stabilitas politik dan keamanan nasional, terutama pasca konflik Aceh yang berlangsung cukup lama. Setelah penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka GAM, pemerintah berupaya memastikan proses pemberdayaan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengamanan wilayah, berintegrasi mantan kombatan ke dalam masyarakat, serta pembangunan ekonomi dan sosial di Aceh. Pemerintah juga memberikan ruang politik yang lebih luas bagi masyarakat Aceh melalui kebijakan otonomi khusus. Baik, terima kasih. Dan pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Nurul Fajri, kepadanya kami persilahkan. Akhir masa jabatan dan warisan. 1. Meski diakhiri jabatan menghadapi tantangan isu korupsi dan kebijakan BBM, SBY berhasil menjaga stabilitas ekonomi. 2. Warisan, dijuluki Bapak Demokrasi Indonesia karena berhasil mengawal transisi demokrasi, menjamin kebebasan pers dan penguatan institusi hukum. 3. Pasca Presiden aktif melalui The Yudhoyono Institute. Di bawah ini ada gambar 3. Stabilitas perekonomian dan gambar Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasannya yang sangat informatif. Selanjutnya kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu penutup atau kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari kelompok 6 dengan judul Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Demokrasi dan Arsitek Stabilitas tahun 2004 sampai 2014, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemimpin yang berhasil membawa Indonesia melewati masa transisi reformasi menuju stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan. Gaya kepemimpinan yang moderat, disiplin, dan demokratis menjadi masa pemerintahan sebagai periode yang sangat penguatan demokrasi, modernisasi birokrasi, dan peningkatan posisi Indonesia di
kancah internasional. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon maaf dan sangat terbuka untuk kritik serta saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Saya selaku moderator dari kelompok 6 pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.